Saya Ustadz Hanan At-Taqi bersumpah berbaiat demi Allah benar-benar masuk dan mengikuti jam'iyah, jamaah dan ajaran Nahdlatul Ulama. Malam ini adalah malam terbaik dalam hidup saya sejak ibu saya melahirkan saya. Karena orang dilahirkan dalam kondisi suci itu ketika dia keluar dari rahim ibunya. Berarti selama ini dia kotor begitu kan? Baru setelah dibaiat menjadi Nahdlatul Ulama, bagian dari Nahdlatul Ulama, dia kembali suci. Jangan sampai ada pandangan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin menanggapi salah satu ustadz yang dimana kemarin dia melakukan baiat terhadap salah satu ormas di Indonesia, yaitu dia berbaiat kepada Nahdlatul Ulama. Dan kebetulan juga di video ini berbarengan dengan video yang tadi saya upload ketika ada satu pendeta yang masuk Islam dan mengislamkan seluruh jemaahnya. Masya Allah. Dan di sini ustadz yang saya maksud adalah yaitu Ustadz Hanan At-Taqi. Di sini beliau berbaiat diri kepada NU. Masya Allah. Saya juga senang ya, saya turut senang di sini. Saya dari kecil sampai remaja dibesarkan di golongan Nahdlatul Ulama dan saya juga sekolah di pondok pesantren yang Nahdlatul Ulama juga begitu. Dan saya tidak merasa keluar ataupun masuk dari NU ataupun masuk kemana. Tidak. Tetapi saya mengambil semua ilmu, baik itu Ustadz Adi Hidayat yang dari Muhammadiyah, Gus Baha, Buya Yahya, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Reza Basalamah dan lain sebagainya, di mana mereka menyampaikan hal atau ilmu yang benar-benar valid dari Rasulullah SAW. Oke, coba kita langsung reaction saja seperti apa baiat yang dilakukan oleh Ustadz Hanan At-Taqi ini. Nyuwun para masyayikh, para habaib, para santri jadi saksi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Saya Al-Ustadz Hanan At-Taqi menyatakan demi Allah benar-benar muslim mukmin zahiran wa batinan. Saya Ustadz Hanan At-Taqi menyatakan berbaiat bersumpah mengikuti ajaran akidah ulama habaib kiai dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tiga. Saya Ustadz Hanan At-Taqi bersumpah berbaiat demi Allah benar-benar masuk dan mengikuti jam'iyah, jamaah dan ajaran Nahdlatul Ulama yang ditaksis oleh Hadratus Syekh Kiai Haj Muhammad Hashim Asy'ari, Kiai Al-Haj Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Al-Haj Misri Samsuri zahiran wa batinan wa raditu bidzalik. Saya Ustadz Hanan At-Taqi menyatakan benar-benar zahiran wa batinan menerima sistem bernegara berbangsa NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dengan bimbingan para ulama para habaib min ahli sunnah wal jamaah. Selanjutnya kami menyatakan siap mati membela Islam, siap mati membela Ahlus Sunnah wal Jamaah, siap mati membela memperjuangkan Nahdlatul Ulama, siap mati untuk NKRI. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar. Nabi Muhammad. Masya Allah. Nabi Muhammad. Sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tsabbit imanana wa sallim dinana. Amin. Wa zayyin akhlaqana. Amin. Wa afi abdanana. Amin. Wa tawwil a'marana. Amin. Wa yassir umurana. Amin. Wa wassi' arzaqana. Amin. Wa nawwir qulubana. Amin. Washrah sudurana. Wa qarri uyunana. Amin. Wastur awratina. Amin. Wa amin rawatina. Amin. Washfi mardana. Waqdi anna tuyunana. Amin. Wa bayyid wujuhana. Wa farrih ahbabana. Wa kharrib ahsadana. Amin. Wa shattit shumula a'daina. Amin. Wa amitna ala dinil Islam. Amin. Wansurna ala al-qawmil kafirin. Amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekalian kami sampaikan, kami sudah minta nama abah dan umi beliau saat kita tahlil tadi, juga sudah kita ikrarkan, kita niatkan juga untuk umi dan abah beliau, karena beliau sudah benar-benar NU. La haula wala quwata illa billahil azim. Allah. Silahkan matur 2-3 menit untuk perkenalkan diri. Oke. Teman-teman, itu adalah proses di mana beliau mengucapkan baiat setia. Baiat itu adalah bersumpah setia untuk menjadi suatu bagian kepada suatu golongan. Nah, hukum baiat ini apakah boleh atau tidak? Sebenarnya makna dari baiat itu kan bersumpah setia. Ya, hukumnya sah-sah saja. Namun di dalam sistem yang saya pahami, berbaiat itu hukumnya boleh, asal tidak menganggap orang yang berbaiat itu kafir. Misalkan dia muslim, saya punya teman dan dia mau berbaiat setia, lalu saya menganggap dia kafir gitu. Padahal dia muslim, sebelumnya dia ikut aliran yang menyimpang dan lain sebagainya. Terus di hati saya menganggap dia kafir. Lalu ketika saya meminta dia untuk berbaiat, saya meminta dia untuk mengucapkan kalimat syahadat karena dia sebelumnya menyimpang, sesat, kafir begitu. Ini yang tidak boleh. Tetapi kalau hanya mengucapkan kalimat syahadat untuk kesaksian, maka hukumnya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Dan itu juga pernah dijelaskan oleh Buya Yahya, dan juga nanti saya akan cantumkan satu video dari Ustadz Abdul Somad. Oke, apa itu sebenarnya hukum baiat dan bagaimana tata cara berbaiat yang sebenarnya. Oke, coba kita lanjut dulu seperti apa penyampaian dari Ustadz Adnan Hattaqi setelah dia resmi berbakti kepada Nahdlatul Ulama. Coba kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini adalah malam terbaik dalam hidup saya sejak ibu saya melahirkan saya. Masya Allah. Karena bagi seorang mukmin, dia dilahirkan 2 kali. Oke. Yang pertama, dilahirkan jasadnya oleh orang tua biologisnya. Dan yang kedua, dilahirkan ruhiyahnya oleh gurunya atau mursyidnya. Yeah. Dan ketika Ramadan kemarin saya melaksanakan ibadah umroh i'tikaf di Masjidil Haram, salah satu di antara doa yang selalu saya ulang di dalam qiyamul lail dan doa-doa ketika i'tikaf, ya Allah, pertemukan saya kepada seorang mursyid, seorang murabbi yang bisa membantu saya, membimbing saya, mengarahkan saya dalam dakwah di jalan-Mu. Jadi sebelumnya ketika Ustadz Adnan Hattaqi ini kuliah menempuh pendidikan dari Indonesia sampai ke Mesir begitu atau ke luar negeri, masih belum bertemu dengan guru yang tepat ya. Jadi dia masih berdoa agar ketemu dengan guru-guru yang tepat begitu. Jadi setelah di Indonesia dia bertemu dengan guru yang tepat. Masya Allah. Jadi teman-teman, memang perjalanan manusia itu tidak ada yang sama. Kita tidak boleh menyamakan setiap perjalanan spiritual manusia, teman-teman. Karena yang tahu antara ini dengan Allah hanya Allah semata dan kita. Orang lain tidak akan tahu. Begitu. Jadi ini adalah kelahiran dia yang kedua
setelah pertama dia lahir dari rahim ibunya, dan kedua lahir menjadi Nahdlatul Ulama. Jadi sebelumnya dia tidak pernah merasakan hal seperti ini, baru sekarang. Ya, mungkin perkara ini, kejadian ini terjadi setelah Ustadz Anan Hattaqi mendapatkan penolakan ya ketika berceramah di Madura sana, ditolak oleh Banser. Akhirnya dia mulai berpikir bagaimana kalau dia masuk saja ke golongan Nahdlatul Ulama begitu, agar ketika dia berceramah tidak di demo-demo lagi. Top, ini memang strategi yang baik untuk menyebarkan Islam lebih luas lagi, untuk mengajak orang lain di dalam bertakwa. Begitu. Asalkan jangan pernah ketika tadi Ustadz Anan Hattaqi lahir dari rahim ibunya, itu adalah kelahiran yang pertama, dan di video ini dia lahir yang kedua, yaitu merasakan kesucian lagi begitu. Karena orang dilahirkan dalam kondisi suci itu ketika dia keluar dari rahim ibunya. Berarti selama ini dia kotor begitu kan? Kotor, menjalani hidup yang kotor, baru setelah dibaiat menjadi Nahdlatul Ulama, bagian dari Nahdlatul Ulama, dia kembali suci. Jangan sampai ada pandangan seperti ini. Karena bahasa yang Ustadz Anan Hattaqi sampaikan begitu. Jangan sampai begitu. Kalau menurut saya pribadi, saya tidak ingin mengagungkan salah satu golongan tertentu. Saya tidak berbaiat kepada Muhammadiyah, saya tidak berbaiat juga ke NU, saya tidak berbaiat kepada golongan Islam-Islam yang mana-mana, tetapi saya mengikuti ustadz-ustadz atau ulama-ulama yang berpegang teguh kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu. Itu adalah prinsip saya. Tidak harus kepada NU, tidak harus kepada Muhammadiyah, dan juga tidak harus kepada golongan-golongan tertentu. Siapapun ulamanya, siapapun ustadznya, ketika dia memegang Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia lurus, teman-teman. Ya, dia lurus asalkan hadisnya sahih. Karena apa? Kekuatan yang paling powerful adalah hadis yang sahih. Ketika hadisnya tidak sahih, ya maka tinggalkan saja. Begitu. Karena apa? Masih ada yang sahih. Ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja tanggapan saya mengenai berbaiatnya Ustadz Anan Hattaqi kepada Nahdlatul Ulama. Bagaimana kalau menurut kalian semua? Apakah dalam agama ada baiat? Katanya dengan baiat sholat kita akan diterima. Selalu meyakini kita agar percaya pada Allah. Bahkan mereka mengatakan orang di luar sana tidak akan mengerti ini. Yang bersorban berperci pun tak akan ngerti. Nabi membaiat sahabat-sahabat untuk patuh dan taat, untuk menolong Islam, untuk memuliakan perempuan, untuk membayar zakat. Baiat artinya janji, sumpah, setia. Tapi sekarang ada satu kelompok, tak apa namanya, pokoknya kalau ikut kelompok dia harus berbaiat ke guru. Abdul Somad itu nggak jelas ilmunya. Makanya kalau ada pengajian-pengajian yang mengatakan harus baiat ke guru saya karena guru saya sampai nasab sanad-sanadnya ke Nabi. Gimana nih Pak Ustadz? Panggil guru dia, suruh berguru sama aku. Biar ku sampaikan juga sanadnya ke Nabi. Mana gurunya? Mana? Bawa sini. Ini klaim-klaim aja ini. Apa ini? Seolah-olah orang lain tidak belajar. Ini kiai kita belajar ke guru-guru pondok pesantren. Tidak ada klaim-klaim. Kita semuanya sama. Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, Nahdlatul Watan di NTB, Al-Jamiatul Wasliyah di Sumatera Utara, Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Sumatera Barat. Ini semuanya selama berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Asy'ari, fikih Syafi'i dengan tetap menghormati Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan dalam tasawufnya Sunni. Jangan klaim-klaim kamu harus ke guru kami, hanya guru kami saja yang bersanad. Luar daripada guru kami maka tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang ngangkat guru sampean siapa? Makanya alhamdulillah bapak-bapak dari kepolisian cerdas. Sekarang ada yang ngaku Jibril, yang satu ngaku Nabi. Ditangkap dua-duanya. Ditanya, "Hei Jibril, pernah ngantar wahyu ke Nabi?" Enggak. Ditanya sama Nabi, "Nabi, pernah dapat wahyu dari Jibril?" Enggak. Tangkap. Dua-duanya pembohong. Masuk dalam pasal penistaan agama. Jangan main-main. Ada pasal penistaan agama. Ngejek-ngejek ustadz, tangkap. Ustadz Somad, gimana nih ada orang ngejek-ngejek ustadz? Tangkap. Perlu di BAP Pak Ustadz? Iya, datang saya ke Polda. BAP, berapa tahun kena? 4 tahun, tahankan. Tapi Ustadz mengajarkan maaf. Maaf, ada saatnya maaf. Tapi ada saatnya memberikan efek jerah. Betul? Karena kalau saya diamkan, penista agama, penista ustadz saya diamkan, nanti ustadz-ustadz yang lain dia ejek. Sedangkan ustadz sehebat saya jadi ejek.
sombong. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi.